Bismillahirrahmanirrahim. Tentu masih dengan tema keislaman dan kebangsaan. Kali ini, pagi ini saya ingin mendiskusikan tentang usulan, tentang keinginan, tentang niat yang dalam dari Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, untuk membubarkan sebuah organisasi mahasiswa Islam yang bernama HMI. Tapi Soekarno ingin mendengarkan pendapat dari salah satu menterinya, yakni Kiai Haji Saifuddin Djuhri. Informasi ini saya dapatkan dari buku yang ditulis sendiri oleh Kiai Haji Saifuddin Djuhri yang berjudul Berangkat dari Pesantren Aku Datang, dan Untuk Cita-Cita Pesantren Aku Berjuang, sebuah autobiografi di halaman 672. Presiden memanggil Kiai Haji Saifuddin Djuhri, demikian disebutkan, dan di situ bicara empat mata. Presiden mengungkapkan bahwa aku ingin membubarkan HMI. Mendengar itu, Kiai Haji Saifuddin Djuhri mengaku, saya seperti disambar petir. Tapi Kiai Haji Saifuddin Djuhri tentu sebagai anak pesantren, sebagai kiai, punya keyakinan, punya ilham bahwa dia masih didengar oleh Soekarno. Bisa saja Soekarno membubarkan HMI tanpa mempertimbangkan pendapat-pendapat para menterinya. Demikian di benak Kiai Haji Saifuddin Djuhri. Saya ingin bicara dengan saudara, demikian kata Soekarno. Presiden memulai keterangannya mengenai maksudnya memanggil Kiai Haji Saifuddin Djuhri. Saya memberitahu saudara selaku Menteri Agama bahwa saya akan membubarkan HMI. Seketika aku seperti mendengar suara petir. Beberapa detik Kiai Haji Saifuddin Djuhri terpana. Seperti kehilangan keseimbangan mental, demikian buku yang ditulis oleh Kiai Haji Saifuddin Djuhri sendiri. Alhamdulillah, aku tidak kehilangan akal. Aku cepat mengatasi kegoncangan batinku yang tiba-tiba tadi. Mengapa HMI akan dibubarkan? Beliau ingin tahu alasannya. Soekarno menjawab, berbagai laporan disampaikan kepadanya. Di mana-mana HMI melakukan tindakan revolusi, anti-revolusi, dan bersikap reaksioner, kata Presiden. Ia menatap wajah dalam-dalam seperti hendak menguak isi kepalaku. Kadar anti-revolusi maupun reaksionernya di mana, Pak Presiden? Ya, misalnya selalu bersikap aneh, tukang kritik, bersikap liberal, seolah-olah hendak mengambil adat kebarat-baratan dan lain-lain. Demikian kata Soekarno. Apakah HMI sudah pernah Bapak panggil? Kata Saifuddin Djuhri kepada Pak Karno. Secara umum dan terbuka, saya sudah berulang-ulang memperingatkan lewat pidato-pidato saya. Jadi, Soekarno belum pernah memanggil anak-anak HMI. Aku sejenak membuat keseimbangan dalam diriku antara emosi dan akal pikiranku, tulis Saifuddin Djuhri. Karena Presiden memanggil aku, itu artinya aku masih dihargai atau katakanlah diperhitungkan. Demikian keyakinan Kiai Haji Saifuddin Djuhri. Kalau tidak, bukankah Presiden bisa dengan kekuasaannya, bisa dengan seenaknya membubarkan HMI? Dari situlah kehadiran keyakinan di dalam diri Kiai Haji Saifuddin Djuhri itu hadir.
Atau kehadiranku justru untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa aku menyetujui pembubaran HMI. Terus terbangun keyakinan untuk bisa berdialog dengan Presiden Republik Indonesia, Soekarno saat itu. Mohon dipertimbangkan sekali lagi Pak Presiden. Kiai Haji Saipudin Djuhri memberanikan diri untuk membuka diskusi. HMI itu kan anak-anak muda. Mereka sudah termakan oleh pidato-pidato Bapak di banyak peristiwa. Kan Soekarno selalu berpidato dengan semangat, selalu meminta rakyatnya untuk berpikiran kritis, selalu meminta anak-anak mahasiswa untuk punya sifat revolusi. Dan HMI saat itu mempunyai sifat-sifat revolusi. Mereka sudah termakan oleh pidato-pidato Bapak. Kalau saya ini anak muda, saya akan memberontak melihat hal-hal yang tidak beres di kanan kiri. Nah itu kan berarti HMI telah mempraktekkan anjuran Bapak. Karena di mana-mana Pak Presiden Soekarno selalu melahirkan, selalu mengompori masyarakatnya untuk mempunyai sifat-sifat pemberontakan. Apakah Bapak tidak bangga? Presiden Soekarno menatap wajah Kiai Haji Saipudin Djuhri dengan pandangan lunak, memberi isyarat kepada Kiai Haji Saipudin Djuhri masih terbuka kesempatan untuk terus berdiskusi. Mereka itu para mahasiswa Bapak di berbagai fakultas. Disampaikan kepada Presiden alasan itu oleh Kiai Haji Saipudin Djuhri. Mereka adalah calon insinyur, calon doktor, calon ekonom, calon sarjana hukum, demikian timpal Saipudin Djuhri. Mereka itu merupakan kader-kader bangsa, sudah jamak anak-anak muda berpikir dinamis seperti halnya Pak Presiden. Presiden terus terdiam. Karena itu seperti yang sering Bapak pidatokan. Jadi di mana-mana tema-tema semangat-semangat pidato daripada Pak Presiden adalah meminta bangsa ini, meminta anak-anak mahasiswa untuk berpikir dinamis. Lah ini ketika ada anak-anak dinamis, Bapak malah mau membubarkan anak-anak HMI. Seolah-olah Kiai Haji Saipudin Djuhri sedang berbicara demikian, sedang memasukkan pikiran demikian kepada Pak Karno. Mereka bisa membentuk gelombang arus listrik seperti yang istilah Bapak sering sampaikan. Bapak lebih tahu daripada saya. Arus listrik itu harus ditransformir. Dan bila gerakan itu arus yang deras mengalir harus dikanalisir, disalurkan supaya menjadi kekuatan yang bermanfaat. Kalau HMI dibubarkan Bapak, mereka menjadi frustasi dan kita akan rugi semua. Demikian argumentasi daripada Menteri Agama saat itu. Tidak sampai di situ, Kiai Haji Saipudin Djuhri terus meyakinkan Presiden Soekarno. Mereka itu Bapak, anak-anak Masyumi, tentu seperti bapaknya, tetap saja reaksioner. Bung Karno masih belum menyerah, tetapi semangatnya untuk membubarkan HMI tidak menggebu-gebu lagi. Pak, ketika masa jaya-jayanya Masyumi, anak-anak HMI saat itu masih SMA dan SMP. Mereka tidak tahu persis apa itu Masyumi. Kita jangan mengikuti pasapa yang mengatakan, karena bapaknya berbuat salah, anak-anaknya pun berdosa. Melihat keadaan seperti itu, Kiai Haji Saipudin Djuhri seperti di atas angin. Presiden Soekarno untuk beberapa saat memutuskan pembicaraannya denganku, karena memanggil ajudannya untuk suatu keperluan. Buatku mengandung isyarat bahwa ia memulai kehabisan argumentasi. Kalau tidak, dan kalau memang ada beliau di atas angin, buat apa memanggil ajudan? Tetapi bagaimanapun HMI dan SBY bakal saya bubarkan. Kalau HMI bubar, NU kan untung. PMI makin besar. Rayu Presiden kepada Menteri Agama yang memang berasal dari kader Nahdlatul Ulama. Soalnya bukan itu Pak Presiden, bukan soal untung.
Sulit buat saya selaku Menteri Agama ada organisasi Islam yang dibubarkan tanpa alasan kuat. Semangat kulil haq walau kana murron daripada Menteri Agama terus tumbuh. Wah, tidak saya sangka kalau saudara membela HMI. Ya, Presiden berbicara sambil memandang, sambil menerawang. Bukan membela HMI Pak Presiden, timpal Menteri Agama. Saya ingin Pak Presiden membuat keputusan tidak berlebihan. Saya selaku pembantu Presiden ingin Bapak mantap memanggil, membuat keputusan. Bukan berlebihan Pak Presiden, tetapi saya berbuat menurut gewetan saya, perasaan hati saya. Demikian kata Pak Presiden. Aku merenung sejenak, lalu aku menentukan sikap terakhir. Kalau Bapak tetap akan membubarkan HMI, maka mulai detik ini saya mengundurkan diri. Sebuah keberanian dari Menteri Agama untuk membela organisasi Islam. Dia tidak memandang itu HMI anak masumi, dia tidak memandang itu HMI bukan NU. Saya kira ini keputusan terdalam, saya kira ini keputusan yang gentleman, saya kira ini keputusan yang menunjukkan bahwa ketika organisasi Islam yang satu sakit, maka dia merasakan itu. Oh, jangan begitu, kata Soekarno. Saya tetap memerlukan saudara membantu saya. Kata Soekarno lagi. Presiden berkata sambil merekahkan senyuman di bibirnya. Tangannya diulurkan kepada Menteri Agama. Refleks tangan Menteri Agama, tanganku juga langsung menjabat juga. Baiklah, HMI tidak akan saya bubarkan. Tetapi saya minta jaminan, kata Soekarno mengambil jalan tengah. HMI akan menjadi organisasi yang progresif karena memang HMI saat itu sudah progresif. Kau bersama Nasution, Ruslan Abdul Ghani, dan Sarip Abdul Thayyib harus membimbing HMI, kata Presiden, menyudahi pandangan, menyudahi dialog, menyudahi diskusi, menyudahi panggilan, menyudahi pertemuan dengan Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Djuri. Sampai di sini saya ingin mengatakan bahwa Kiai Haji Saifuddin Djuri sekali lagi adalah pembela organisasi Islam, pembela marwah Islam. Dan saat itu Kiai Haji Saifuddin Djuri tahu bahwa Soekarno dipengaruhi oleh orang-orang yang anti organisasi Islam, anti Islam. Wallahu a'lam bishawab.